لا إله إلا الله محمد رسول الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita di dalam seluruh urusan agama. Demikian pula dalam urusan dunia. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dan dalam seluruh urusan hidupnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah dengan wahyunya, sehingga semua perbuatan Rasulullah SAW pastinya adalah merupakan kebenaran. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh manusia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengancam siapapun yang tidak mau menaati Rasul dengan ancaman yang pedih dan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul." Taati Allah, taati Rasul. Allah juga berfirman, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang tidak mau mengambil perintah Rasul dengan dua ancaman yang dua-duanya pahit sekali. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Di sini Allah mengatakan orang yang menyelisihi perintah Rasul, yang tidak mau menaati perintah Rasul, akan ditimpa salah satu dari dua. Yang pertama yaitu fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu asyirk awil kufur, kesyirikan atau kekafiran. Artinya seseorang dari kamu, kata beliau, ketika ia sengaja meninggalkan perintah Rasulullah SAW, Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW untuk ditimpa fitnah, yaitu syirik. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Di sini Allah memberikan pilihan bagi orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Silahkan pilih antara dua ini, ditimpa fitnah atau ditimpa apa? Adab yang pedih. Dan dua-duanya pahit, saudaraku. Berarti kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah SAW, menaati Rasulullah SAW di dalam seluruh sisi-sisi kehidupannya. Yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hanyalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut ini. Karena tidak setiap orang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Tidak setiap manusia mampu mengikuti Rasulullah SAW di dalam seluruh urusan agama. Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi bagi siapa? Allah mengatakan, "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah menyebutkan bahwa orang yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidupnya, itu orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, saudara. Adapun orang yang mengharapkan dunia, orang yang menginginkan dunia, sulit menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena perintah-perintah Rasul seringkali tidak menguntungkan dunia kita. Karena larangan-larangan Rasulullah seringkali menguntungkan dunia kita dan syahwat kita. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, jika kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, berarti hati kita ini harus diperbaiki. Yang kita harapkan terbesar di hati dan di dada kita adalah Allah dan kehidupan akhirat, saudaraku sekalian.
Maka bila kita tidak memiliki modal ini, mengharapkan Allah dan akhirat, jangan harap kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam hidup kita. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.